Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita melanjutkan kembali untuk materi tema 6, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran yang ketiga. Silahkan anak-anak dibuka bukunya ya, di halaman 165 untuk buku siswa, sedangkan di halaman 31 untuk buku MPA. Materi pada hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kosakata yang terkait dengan sumber energi. Dan yang kedua, menentukan lama waktu suatu kegiatan. Sudah siap anak-anak semua? Oke, mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang ketiga. Untuk materi yang pertama adalah kosakata yang terkait dengan perubahan energi. Anak-anak, bacalah teks kunjungan siswa kelas 3 ke Waduk Gajah Mungkur pada buku siswa halaman 65. Di sini Pak Guru akan membacakan cuplikan percakapan tersebut. Ternyata waduk dapat dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik, terang wayan. Wayan betul. Itulah sebabnya Waduk Gajah Mungkur disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air tambah togar. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Ana penasaran. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Jawab Wayan berusaha untuk menjelaskan. Bagaimanakah caranya energi air dapat berubah menjadi energi listrik? Tanya Ana makin penasaran. Energi gerak aliran air memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Gerak generator listrik inilah yang akan menghasilkan energi listrik, terang togar. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Dari gardu-gardu listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor, tambah Melani. Nah, pada percakapan di atas ya anak-anak, kita temukan kosakata yang terkait dengan perubahan energi. Misalnya, ada waduk, PLTA, turbin, generator, dan gardu listrik. Nah, berkaitan dengan waduk, di sini Pak Guru akan menyampaikan apa sih manfaatnya waduk itu. Nah, kita lihat fungsi dan manfaat waduk. Yang pertama adalah sebagai irigasi. Ya, anak-anak, pada musim hujan, air hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan ditampung, sehingga pada musim kemarau, air yang tertampung tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti untuk irigasi lahan pertanian. Yang kedua, sebagai penyediaan air baku. Waduk juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum, di mana daerah perkotaan sangat langka dengan air bersih. Yang ketiga, sebagai PLTA. Nah, sebagai PLTA ya anak-anak, waduk ini dikelola untuk mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan.
Nah, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan suatu sistem pembangkit listrik yang biasanya berintegrasi dalam bendungan atau waduk dengan memanfaatkan energi mekanis aliran listrik untuk memutar turbin diubah menjadi energi listrik melalui generator. Kemudian yang ketiga adalah pengendali air, pengendali banjir. Nah, dengan adanya bendungan-bendungan atau waduk-waduk di hulu sungai ya anak-anak, maka kemungkinan terjadinya banjir bisa dikurangi. Dan pada musim kemarau, air yang ditampung ya bendungan atau waduk bisa digunakan untuk keperluan perairan lainnya. Nah, yang kelima sebagai perikanan. Nah, mungkin anak-anak pernah rekreasi ke Waduk Jatiluhur, Waduk Gajah Mungkur, atau Waduk Sermo di Jogja. Nah, waduk juga dapat digunakan sebagai tempat budidaya ikan dengan menggunakan jaring apung atau keramba, dan itu bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Yang terakhir adalah waduk digunakan sebagai pariwisata dan olahraga air. Waduk dengan pemandangan indah dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Selain itu, juga bisa dijadikan sebagai tempat olahraga air. Nah, itu tadi anak-anak beberapa manfaat ya atau fungsi waduk. Selanjutnya adalah materi yang kedua. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan lama waktu suatu kegiatan. Nah, bisa anak-anak buka ya di buku siswa di halaman 69 sampai 70 atau di buku MPA di halaman 32. Nah, kita lihat ya anak-anak, di sini ada contoh soal. Nah, silakan diperhatikan. Perhatikan contoh berikut. Nah, nomor 1. Ana bangun tidur pada pukul 5. Nah, dituliskan 05.00. Kemudian ia mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan itu dilakukan hingga pukul 5.30. Lama kegiatan itu adalah, nah kita lihat, karena ini soal ya ditanyakan lama kegiatan, berarti kalian kurangi. Nah, kalian tuliskan seperti yang Pak Guru sampaikan kemarin pada waktu tatap muka ya anak-anak. Nah, yang kalian tuliskan adalah yang terakhir. Nah, selesainya kapan? Nah, berarti selesainya kamu tuliskan dulu, baru awal mula Ana tidur. Nah, berarti yang kamu tuliskan adalah 5.30. Dituliskan 05.30 dikurangi 05.00. Nah, baru kalian hitung 0 kurangi 0 sama dengan 0. 3 kurangi 0 sama dengan 3. 5 kurangi 5 sama dengan 0, dan 0 kurangi 0 ya juga 0. Nah, jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Jelas anak-anak? Nah, kalau soal ini pasti tidak ada kesulitan ya. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Ayah berangkat ke kantor pada pukul 07.30. Ya, 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00 atau pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, sekali lagi ditulis ayah pulang dulu ya, berarti pukul 18. Nah, kamu tuliskan 18.00. Kemudian tadi ayah berangkat pukul berapa? Ya, pukul 07.30. Nah, dituliskan 18.00 dikurangi 07.30. Nah, kita lihat 00 kurangi 30 dulu ya, menit ke menit, jam-jam. Nah, karena
00 kurangi 30 itu tidak bisa ya anak-anak, berarti kita harus pinjam. Nah, atau kita ambil 1 jam ya, diubah menjadi satuan menit terlebih dahulu ya, seperti Pak Guru sampaikan kemarin. Nah, kita ambil 18, kita ambil 1 jam. Nah, berarti hasilnya 1 jam tadi berapa menit? Ya, 1 jam adalah 60 menit. Jadi kamu tuliskan di bagian menit ya. Nah, itu ditulis 60, sedangkan yang jam 18 dikurangi 1 ya, karena tadi diambil 1, berarti kamu tuliskan 17. Nah, tadi sudah dituliskan 60. 60 kurangi 30 berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah, nah, kita lihat. Pengurangan di atas dapat ditulis ya anak-anak, 17,60 ya. Kemudian yang bawah tetap sama, 07,30. Nah, berarti 0 kurangi 0 sama dengan 0. 6 kurangi 3 berapa anak-anak? Ya, 3. Kemudian 7 kurangi 7 0. 1 kurangi 0 sama dengan 1. Nah, berarti tuliskan 10,30. Nah, jadi ayah bekerja dan melakukan perjalanan selama 10 jam 30 menit. Alhamdulillah anak-anak, untuk materi pada hari ini sudah selesai ya. Untuk tugas evaluasi pada hari ini adalah coba kalian kerjakan ya tabel 2.2 ya di halaman 70 dan 71. Nah, sini dituliskan kegiatan dan lamanya ya. Ada waktunya sudah dituliskan, kemudian kegiatannya dan lamanya berapa jam, berapa menit. Nah, kalau ada jamnya berarti kalian tuliskan jam dan menit. Nah, kalau menit berarti tinggal tulis menit saja. Nah, silakan kalian kerjakan ya dalam tabel di buku paket saja ya anak-anak. Silakan kalian tuliskan. Kamu kerjakan di buku tulis ya untuk orek-orekannya atau coret-coretannya. Kemudian kamu tulis jawabannya di buku paket. Silahkan nanti setelah selesai dikirimkan ke Google Classroom ya. Ya anak-anakku, selamat mengerjakan. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Kalau ketika bepergian jangan lupa selalu memakai masker. Terima kasih anak-anak. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.